kita masuk ke topik utama ya, ke syaraf. Saya ingin share screen, izin dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Ampun, Dok. Besarkan ya. Oke, ini RPKPS syarafnya ya, dari 2017 ini tidak berubah. Sebenarnya ingin mengubah sekali cara metode pembelajarannya, learning method. Hanya saja saya ya kalau takutnya diubah jadi presentasi atau ini ya nanti pokoknya sambil jalan aja ya. Kalau misalnya kita mau jadi tutorial gitu juga boleh. Oke, jadi yang pertama, nih sesi pertama kita hari ini adalah pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Jadi saya akan menyampaikan tentang RPKPS yang sedang teman-teman lihat ini ya, sistem penilaian yang akan teman-teman dapatkan ya untuk bisa memperoleh A. Itu lalu kemudian materi dan metode pembelajaran. Nah, ini yang saya bilang bisa saja berubah nanti ya. Misalnya kita mau bahas tentang sistem indera tapi dalam bentuk presentasi. Nah, itu juga bisa ya. Oke. Nah, terus kemudian ini hari ini juga akan ada pendahuluan sedikit tentang sistem syaraf. Nah, ini rata-rata udah pada dapat slide-nya ya. Ini udah dibagi-bagi sampai ke pertemuan ke-15. Dan pertemuan ke-16 kita adalah ujian. Ya. Ini ada yang sudah diedit beberapa topik referensinya. Jadi ada yang bisa baca dari ini kesukaan saya ya, biar corner ini neuroscience. Lalu kemudian saya juga suka baca tentunya Guyton ya. Guyton textbook fisiologi sebenarnya udah ada yang update 2020 ya. Terus kemudian Haines juga oke. Walaupun gambarnya memang kurang menarik, tapi ini topiknya lumayan lengkap ya. Lalu kemudian tentunya yang ringan bacaannya adalah Tortora. Ya, ini ringan. Tapi ya itu tadi jangan dijadikan referensi utama ya. Paling utama sebenarnya Guyton. Nih, ya. Oke, udah punya e-book fisiologi semua? Berapa ada, Dok? Udah, iya, Dok. Oke, ya. Mesti punya ya. Nanti bisa di-share ke teman-temannya dalam bentuk Google Drive gitu ya. Terus ini ada kontrak-kontrak ujiannya ya. Sudah dengar dari kakak angkatan ujiannya seperti apa? Untuk syaraf? Belum. Ya, jadi kita nanti akan ada mini quiz ya. Mini quiz yang proporsi nilainya adalah 70%. Ujian akhir hanya 30%. Ya, mini quiz akan dilakukan setiap kita tatap muka. Ya, jadi sekarang nggak apa-apa, nggak ada mini quiz. Ya, memang saya tidak menyiapkan juga karena kan baru tahu. Ya, saya asumsikan baru tahu. Ya, mungkin udah dengar dari kakak kelas ya, sama Dr. Meida mini quiz terus gitu ya. Jadi topiknya adalah yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Ini membuat yakin ya untuk make sure kalian benar-benar sudah belajar ya. Materi yang lalu masih ingat dan materi yang selanjutnya sudah dipelajari. Saya akan lebih menghargai kalau waktu perkuliahan kita itu banyak diisi dengan diskusi ya. Misalnya kalian tuh tidak paham dari isi slide ya. Dari materi yang dibaca di buku atau bahkan dari suatu artikel jurnal, lalu kalian bawa ke forum ini, kemudian kita bahas bersama. Ya, itu akan lebih baik daripada saya hanya ngomong aja selama 2 jam menjelaskan tentang syaraf. Ya, oke. Jadi ini akan sebagai presensi juga ya. Kalau kalian tidak hadir, nah berarti sudah berapa persen nilainya pasti 0, ya kan? Karena nggak ada poin di sana. Tidak akan ada apa ya, remedi untuk misalnya saya hari ini nggak datang ya, atau kalian datang terlambat karena mini kuisnya biasanya di awal perkuliahan, maka saya tidak mengadakan remedi.
Bayangkan kita ketemu tiap hari, ada setiap hari mini quiz, dan mungkin jadinya nanti kalau ada remedi, tiap hari saya ngadain remediasi. Jadi itu akan sangat menyulitkan. Jadi kalian harus memastikan kalian hadir ya untuk dapat, ya kalau dapat 10 terus berarti sudah dapat nilai 7, ya kan? Sudah dapat nilai 7 itu udah upper B. Nah, tinggal nambah dikit lagi untuk dapat A, ya kan? 75. Nah, ujian akhir kontribusinya adalah 30%. Jadi, seandainya nilai kalian jelek, ya, nilainya misalnya dapatnya C, lalu kalian ingin remedi atau mengulang, yang hanya bisa diperbaiki hanya yang poin ini. Bisa dipahami? Ya. Jadi, kalaupun nilai, oh ya, saya ingin menyampaikan, ujian akhirnya adalah open book. Nah, kurang baik apa tuh Dr. Maida? Ya. Open book. Ya. Jadi, oke. Ada yang cuti ya? Oke, Irmawati. Cuti, memangnya semester 2 udah boleh cuti ya? Kayaknya nggak boleh kan? Bolehnya mulai semester 3. Oh, semester. Jadi dia perpanjang jadi semester depan gitu ya, Pak? Ya, dia nggak dihitung dok semester ini. Oh gitu, ya. Saya ingatnya dulu baru boleh cuti semester 3 gitu ya. Jadi kalau ada yang melahirkan semester 2 ya nggak bisa cuti. Apalagi semester 1. Oke, mungkin peraturannya udah berubah. Jadi ini ya, yang bisa diulang hanya yang 30% ini. Ujiannya juga open book. Ya. Tapi ya monggo ditanya ke kakak angkatannya. Kalau kalian nggak paham dengan apa yang saya tanyakan, maka buka pun buku, nilainya bisa jelek. Buktinya ada juga ya yang dapat E di syaraf. Nah, jadi tolong betul-betul diperhatikan ya. Ini adalah metode penilaiannya. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan untuk RPKPS. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Dok. Silahkan, Mbak Harni. Untuk tatap muka praktikum nanti apakah sesuai jadwal atau di akhir semester gitu? Sejauh ini masih sesuai jadwal. Ya, sejauh ini masih sesuai jadwal. Saya akan berusaha kita sudah selesai sebelum 21 Maret. Kenapa? Karena 21 Maret adalah blok syarafnya anak S1. Ya. Jadi saya yang nanti keteteran. Kebetulan saya juga ketua tim manajer blok dari blok syaraf. Jadi kita harus selesai sebelum 21. Gitu, 21 Maret. Oke, kalau ujiannya monggo, kalian mau ujian kapan, tapi jangan diperlama ya. Oh, saya pengen ujiannya bulan Juni aja atau bulan Juli. Nah, yang rugi nanti kalian. Dah lupa sama syarafnya. Ya. Jadi jangan diperlama. Saya menyerahkan kalau soal ujian itu ke kalian. Kalian rembukan bersama ya, bahkan dengan kakak kelas juga bisa. Karena angkatan atas itu bahkan ada yang minta remediasi, tapi jadinya sampai sekarang belum juga. Kenapa? Karena selalu bertabrakan dengan remediasi mereka di semester 1. Jadi remed biosel lah, remed bioman lah, remed yang lain-lain gitu. Jadi ya akhirnya mundur-mundur sampai sekarang belum remed. Itu yang dapat C, yang dapat ini kan pengen naikin nilai. Nah, sekali lagi, tapi yang bisa diperbaiki hanya yang 30% itu tadi. Ya. Kalau makanya mini quiznya nanti jelek, ya 70%-nya jelek. Ya. Oke. Tapi biasanya sinkron kok. Mini quiz jelek, nanti ujian akhirnya juga. Tapi ya saya harap semoga bisa melewati syaraf dengan baik ya. Oke, semangat. Masih hari pertama. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Tadi untuk mini quiz, kan ada materi yang sebelumnya dan yang akan dipelajari. Itu batasannya sejauh apa ya, Dok? Misalnya nanti sudah ke, katakanlah hari ke-5.
Itu yang sebelumnya yang Oh keluar enggak, apakah? jadi Oh, ya, saya ngerti. Jadi misalnya sekarang kan kita belajar tentang pendahuluan sistem syaraf. Ya, besok kita belajar tentang neuron. Neuron 1 misalnya. Berarti mini kuisnya adalah tentang pendahuluan sistem syaraf tadi dan neuron 1 yang akan kita pelajari. Besoknya hari Rabu kita akan mempelajari sekarang hari Selasa ya. Terus kemudian hari Selasa, Rabu kan neuron 1, Kamis kan libur ya. Jumat kita neuron 2. Nah, neuron 2 itu berarti sebelum kita Jumat itu kuliah kita mini quiz. Berarti topiknya apa? Neuron 1 Neuron yang 1. kita pelajari di hari Rabu dan neuron 2 yang akan kita pelajari di hari Jumat itu. Bisa dipahami Mas Reza? Ya, Bisa. jadi nggak yang random kita kuliah ke-14 tiba-tiba ada soal dari kuliah 2 gitu ya. Sampai ke sana. Enggak ya. Itu kita bahasnya nanti di ujian akhir aja. Nah, ujian akhir kan nanti merecall kalian dari kuliah 1 sampai 15. Itu. Oke, Mas Reza? Ya, terima kasih. Ya, enggak usah khawatir. Saya enggak sejahat itu. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Terkait mini. Oh, Mbak Tamina. Ya, gimana? Terkait mini quiz juga, dokter. Untuk soalnya mini quiz itu option atau esai juga, dokter? Oh ya, esai. Soalnya esai, ya. Esai bisa saja jawaban singkat, bisa saja jawaban panjang. Ya. Baik, dokter. Ya. Makasih, Soalnya dokter. bervariasi, ya, soalnya bervariasi, bisa aja cuma 2, bisa aja 10. Jadi, ya tergantung. Gitu. Jadi bermacam-macam, ya. Oke, ada lagi? Setiap kita perkuliahan nggak mesti 2 jam. Kadang kalau misalnya nggak ada yang mau didiskusikan, merasa sudah paham ya, kita bisa skip, terus kemudian ya mungkin 1 jam udah selesai ya. Jadi nggak mesti tepat 9:40 kita selesai gitu, nggak mesti ya. Kalau pengalaman saya sih, saya tanya ke kakak angkatan kalian itu, ada yang bikin forum lagi mereka. Jadi membahas lagi apa yang sudah saya jelaskan. Mereka nge-zoom lagi gitu ya, untuk menyamakan persepsi gitu ya dengan teman-temannya. Jadi monggo, ini kan rame-rame ya. Kalau dulu kan mereka sedikit ya, cuma 5 orang, ada yang cuma 4 ya, angkatan 2018 itu ya kalau nggak salah. Ini alhamdulillah rame for the first time in forever. Ini soalnya rame. Alhamdulillah ya. Jadi semoga walaupun rame jadi tetap lebih solid gitu ya. Ya. Oke, tapi itu monggo mau belajar bareng setelah ini ya silahkan ya. Oke, ada yang mau diklarifikasi lagi? Ada yang mau diperjelas? Mau konfirmasi ya, Dok. Berarti penilaian murni dari diskusi dan maksudnya dari kuliah dan ujian ya, Dok ya. Berarti nggak ada presentasi sama sekali ya. Ya, gimana? Nggak ada presentasi berarti ya, Dok. Presentasi sejauh ini belum. Nanti kita, nah makanya sambil jalan kita akan ini soalnya 18 orang loh mau presentasi ini waktunya. Pada menilai, Dok. Iya, lumayan ya. Habis kalau satu-satu presentasi tiap-tiap pertemuan habis waktu kita ya kan. Tapi boleh, itu boleh Mas. Mas Mumtaz boleh sekali. Jadi tiap sebelum kita kuliah ada yang mempresentasikan untuk nambah nilai ya katanya ya. Tapi nggak apa-apa sih, Dok. Iya, misalnya besok yang presentasi Mbak Harni misalnya ya. Mbak Harni mencari topik tentang neuron 1 gitu ya.
Misalnya tentang neurotransmitter, dipresentasikan ya. Sekalian menjelaskan topik kuliah juga boleh. Saya tinggal dengerin ya. Gitu sih, Kak. Oke. Itu nanti kita pikirkan ya akan ada presentasi atau tidak. Tapi sejauh ini enggak ada sih. Sejauh ini enggak ada presentasi. Kalian akan banyak presentasi di pembahasan minat lain. Itu loh, misalnya repro dengan Dr. Diki. Nah, itu banyak presentasinya. Kalau syaraf soalnya materinya wes kebak ya, banyak dan sulit ya, banyak yang merasa sulit ya. Oke. Monggo, ada lagi? Izin bertanya lagi, Dok. Ya, silakan Mas Reza. Iya. Tadi misalnya untuk besok berarti kan sudah mulai mini quiz ya, Dok, ya, paginya. Nah, kemudian kita bisa mengakses untuk materi yang dipelajari untuk besok itu dari mana, Dok, kira-kira? Oh ya, makanya tadi saya konfirmasi. Kalian sudah dapatkah dari kakak angkatan slide-slide-nya? Belum. Sementara belum sih, Dok. Oh iya, ya. Coba nanti saya masukkan ke Drive ya. Lalu kalian nanti bisa baca dari sana. Ya. Siap, Oke. Dok. Nanti boleh di-share ke saya. Saya Ya. sampaikan. Ya. Oke, ada lagi? Dok, untuk ya, siapa? saya, Mbak Susi, monggo. kalau untuk praktikumnya nanti tetap daring kah, Dok? Nanti saya tanya ke Bu Ita ya. Soalnya praktikum daring tuh gimana gitu ya? Enggak dapet gregetnya. Tapi setelah jauh ini kemarin itu daring deh. Oh, iya. Iya. Kok deh, Mbak. Ya, Mbak Susi. Oke. Ada lagi? Pada saat mini quiz, saya tidak mengharapkan kalian untuk buka slide. Jadi yang open book hanya di ujian akhir. Pada saat mini quiz tidak diperkenankan. Dan saya tahu siapa yang open book. Karena pasti bahasanya beda. Siapa yang open book, siapa yang tiap tahun saya menemukan. Ya, tiap tahun saya menemukan ada yang open book. Tapi ya jadinya gimana ya, hasil akhir nilainya ya tetap jelek. Kenapa? Karena di ujian UAS bisa dibilang dia nggak bisa nulis apa-apa. Ya, di UAS juga esai, dan itu adalah esai panjang. Ya, dulu kalau nulis beneran bahkan double folio 4 halaman itu nggak cukup. Nah, saking panjangnya. Jadi memang capek nulis. Kalau dulu nulis, kalau sekarang kan ngetik. Jadi itu ya, tolong sekali jangan buka slide, ya, jangan buka textbook, karena saya ngerti. Dan itu juga tidak akan membantu nilai kalian. Ya, kelihatan nilainya kok ini bagus, tapi bahasanya kok kayak gini gitu ya. Kelihatan ada tiap tahun kemarin ada 1, tahun kemarinnya lagi ada 1. Jadinya kan jadi jelek ya di mata saya ya. Kalau sama Dr. Denny aja ada yang plagiarisme apa gitu, itu benar-benar di-cut. Benar-benar jadinya attitude-nya kan jadi nggak baik ya. Tadi tolong jujur aja ya. Jangan demi nilai melakukan hal-hal yang merendahkan diri kalian sendiri ya. Saya kan memang nggak tahu ya, kalian ini lagi buka WhatsApp, chatting ke teman seangkatan, nomor 1 apa gitu ya. Bisa aja ya, tapi tolong jangan dilakukan ya. Oke. Ada lagi? Semoga angkatan ini saya nggak menemukan yang kayak gitu ya. Mbak Ayu Tiara Fitri ini yang nanti malam Medica Idol ya, Mbak? Rasanya saya pernah baca. Iya, Dok, bener, Dok. Oh iya, baik. Bener, Dok. Ya, nanti malam kita ke sana ya. Udah genos, Mbak? Belum, Dok. Rencananya habis kuliah dokter ini baru ke kampus. Walah, ya.
Saya udah tadi, makanya saya dari jam 7 udah di kampus. Iya dok, tadi Oke, sampai rencananya mau jumpa. jam 7 juga. Oke, sampai jumpa nanti malam ya. Kita nggak lama kok, ini cuma bentar. Oke, yuk. Iya dok. Iya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan. Ya, kasih dok. Iya, ini ada di YouTube ya, udah baca? Oke, saya ingin tanya ke Mbak Tina Zarkiani. Monggo, bagaimana penjelasan mengenai perbedaan sistem syaraf dengan sistem endokrin sebagai sistem regulator ya yang mengatur tubuh kita? Baik dokter, sebenarnya saya hanya menonton video penjelasan dokter di angkatan sebelumnya Oh ya. tentang materi ini. Mm-hmm. Bagian ini sih dok, perbedaan regulator dari neurosistem dengan endosistem itu dari pertama kalau yang saya dapat seperti dilihat dari tipe-tipe sel targetnya. Kalau sel target sel saraf itu dia merupakan sel jaringan yang bisa dipicu seperti otot, kelenjar, atau neuron lainnya. Kalau sementara endocrine system dia tipe sel target yang berupa sel hormon yang dihasilkan. Kemudian kalau waktu untuk memulai tindakannya, kalau neurosistem itu dia lebih cepat dibandingkan endocrine system. Kemudian kalau durasi aksinya kalau sistem neurosistem ini dia lebih milisekund. Kalau sementara endocrine system dia lambat aksinya, bisa bertahan sampai beberapa hari. Seperti itu dok yang saya dapatkan. Terima kasih. Oke, ya alhamdulillah ya sudah lihat. Jadi itu perbedaannya ya, dari segi molekul. Kalau sistem saraf itu neurotransmitter, kalau sistem endokrin tentunya hormon ya. Kemudian kalau sistem saraf itu aksinya dekat sekali ya, dekat sekali, hanya beberapa Armstrong gitu, kecil ya jarak antar sinaps ya. Terus nanti dia akan berikatan dengan membran postsinaptiknya, entah itu adalah membran otot, entah itu adalah membran kelenjar, entah itu adalah membran neuron lain ya. Kalau sistem endokrin, nah dia biasanya jauh dari tempat dia dikeluarkan. Nah, hormon itu udah belajar dari zaman SD, udah tahu ya bahwa hormon tidak punya saluran, ya kan? Dia adalah kelenjar yang buntu begitu, sehingga dia masuk ke aliran darah. Seperti misalnya hormon ADH ya, dikeluarkan dari hipotalamus, kemudian keluar lewat hipofisis posterior, langsung menuju ke ginjal ya, tapi lewat darah. Nah, dari otak ke ginjal kan jauh gitu ya. Nah, terus kemudian tipe sel targetnya. Nah, ini biasanya adalah sel-sel yang bisa dieksitasi. Contohnya adalah sel otot ya, sel kelenjar, ataupun neuron lainnya. Sedangkan sel endokrin itu sel-sel yang ada di tubuh ya. Lebih banyak, misalnya sel tiroid gitu ya. Jadi dia bisa dirangsang misalnya oleh hormon ini. Atau misalnya sel tiroid misalnya menstimulasi tulang gitu ya, kelenjar tiroidnya. Nah, jadi kalau sel saraf kan dia nggak stimulasi sel tulang gitu ya. Nah, ini kalau diibaratkan onset aksinya, ini seperti dial of phone. Jadi kita tekan dial, menelpon, di sini langsung segera ringing di seberang. Sedangkan yang ini post email, ya. Jadi mengirim surat. Jadi kita kirim sekarang, nyampenya bisa sehari kemudian, gitu ya. Nah, jadi agak lama gitu kerjanya. Nah, kalau dari segi homeostasis, ini pasti sering dengar ya, syaraf itu membahas tentang syaraf faal, fisiologi itu membahas tentang homeostasis. Ya, jadi bagaimana kita mempertahankan kondisi tubuh kita itu yang relatif stabil, walaupun terjadi perubahan pada internal maupun eksternal tubuh kita. Ya, yang mengaturnya adalah sistem syaraf dan sistem endokrin. Oke, silahkan kalau ada yang pertanyaan, aktifkan fitur raise hand-nya ya. Jadi saya nanti bisa langsung lihat. Ya. Terus kemudian fungsi dasar ya, input sensoris, fungsi integrasi,
dan output motoris. Ya. Nah, input sensoris ini sebenarnya tidak sesederhana ini, ya. Input sensoris itu bisa ada banyak sekali, ya. Misalnya input dari dalam tubuh kita, ya. Input bahwa terjadi penurunan cairan sehingga nanti akan membuat osmolaritas darah misalnya menjadi naik, gitu ya. Nah, itu akan dideteksi oleh osmoreseptor. Nah, itu termasuk input sensoris, ya. Baru nanti disampaikan ke otak. Oh, ini lagi haus misalnya. Oh, ini lagi kondisi dehidrasi. Nah, input sensoris misalnya dari luar kita melihat gelas, gitu ya. Nah, otak akan mengintegrasikan di informasi-informasi sensoris itu, oh ini lagi haus, dan dia melihat air. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah mengambil air di gelas tersebut, lalu ditumpahkan? Bukan. Jadi dibawa ke mulut gitu ya untuk diminum. Banyak juga ya fungsi-fungsi lain, misalnya fungsi emosi di sini, ya, atau fungsi preferensi rasa macam-macam. Jadi melihat lagi haus, ngelihat air, yang satu air hangat, yang satu air dingin, tentu otak akan membuat decision, membuat apa istilahnya judgment, yang mana nih yang harus saya minum, yang hangat kah atau yang dingin gitu ya, yang manis atau yang tawar. Nah, yang seperti itu semua input sensoris, bisa dipahami ya. Jadi input sensoris bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Nanti otak yang integrasikan dan menentukan apa output yang harus diambil ya untuk menjawab input sensoris yang tadi sudah masuk. Bisa dipahami? Oke, ini contoh dari aksis somatosensorik ya. Jadi datangnya dari perifer, dari berbagai reseptor ya, baik interoreseptor ataupun eksteroreseptor. Nah, kemudian dibawa oleh syaraf, ini apa? Syaraf apa yang bawa? Ada yang tahu? Aferen. Apa Mas Mumtaz? Aferen mungkin maksudnya. Aferen, betul ya. Syaraf aferen, ya, syaraf sensoris, ya, lalu dibawa ke sistem syaraf pusat yaitu di korda spinalis atau sumsum tulang belakang hingga nanti dibawa ke otak, ya. Sedangkan kalau aksis somatomotorik itu dari yang membawa output motoris tadi ya, itu dari otak, ya, turun. Nah, kemudian ini syaraf yang eferen, ya. Ini syaraf motorik nanti menuju organ-organ efektor. Entah itu adalah otot, entah itu adalah kelenjar. Ya. Kalau ini contohnya otot berarti dia bergerak. Ada yang tahu contoh output motoris yang efeknya ke kelenjar? Yuk, kelenjar apa yang bisa dipengaruhi oleh otak sebagai respon karena kita menerima input sensoris? Saliva mungkin dok? Iya, betul Mbak Harni ya. Jadi misalnya kelenjar saliva, ya, kita merasa dideteksi nih kondisinya lapar gitu ya. Kemudian kita bahkan mencium, bisa melihat sekalian tampilan makanannya gitu ya. Maka akan ada persyarafan gitu ke arah kelenjar saliva untuk diproduksi dalam jumlah banyak, akhirnya ngiler ya. Gitu. Itu termasuk output motoris juga ya. Jadi tidak hanya terbatas pada kelenjar otot saja, tapi juga bisa ke kelenjar. Bisa dipahami? Oke. Nah, pembagian secara struktural, secara anatomi gitu ya. Jadi sistem syaraf itu ada sistem syaraf pusat dan bagian tepi ya, sentral dan perifer. Yang sentral itu yang otak dan korda spinalis. Sedangkan yang perifer itu adalah syaraf kranialis, nanti ada 12 pasang ya. Harus hafal 12 pasang dan ada 31 pasang dari syaraf spinalis ya. Jadi harus hafal fungsi-fungsinya dan area-area yang dipersyarafi ya. Oke. Sepertinya udah bahas juga di Bioman kan. Kalau syaraf spinalis ada berapa pasang? 31 dok. 31. Iya, 31 pasang. Terdiri atas
Cervical, lumbal, Lumbar sakral. Segmen Tibial. vertebra, dok. Iya, segmen vertebra. Jadi cervical ada berapa pasang? 8. 8 pasang. Terus segmen torakal berapa pasang? 12. 12. Lumbal berapa pasang? 5. 5. Ya. Sakral? 5. Sakral 5, kokse 1. Koksidial Ya, 1. Kan totalnya jadi 31 ya. 8 tambah 12 tambah 5 tambah 5 kan udah 30 ya. Terus tambah 1 pasang yang koksigeal. Oke. Nah, itu dari segi struktur. Kalau dari segi fungsi, maka sistem syaraf terbagi lagi ya. Jadi kalau dengar aferen nggak usah bingung, itu sebenarnya adalah divisi sensoris ya. Sedangkan eferen itu adalah divisi motoris. Nanti terbagi 2 lagi, ada yang somatik ya, yang informasinya datang dari kulit, dari fasia, dari bagian intinya luar gini ya, yang agak lebih superficial. Sedangkan yang bagian dalam ini responnya yang dari organ-organ dalam tubuh ya, ini disebut dengan sensoris yang visceral. Nah, terus kemudian divisi yang motorik nanti terbagi 2 juga, yaitu motorik yang somatik dan motorik yang otonom. Ya, kalau yang motorik somatik, nah ini yang gerakkan otot-otot skelet ya. Jadi saya ngangkat tangan, saya berbicara ini ya, itu adalah saya lakukan karena ada inervasi motorik somatik ya. Memang secara sadar terjadi. Sedangkan kalau yang motorik yang otonom, ini gerakan yang tidak kita sadari ya. Seperti otot jantung, otot polos, dan glandula. Dulu waktu SD juga pernah belajar 3 jenis otot ya. Kalau otot polos itu seperti apa? Bagian usus. Ya, contohnya di usus. Mas, Intinya, bekerja di bawah sadar. intinya satu di tengah ya kan? Iya. Ya, dan kerjanya tidak disadari. Kalau otot skelet, otot rangka, bentuknya lurik-lurik ya kan? Intinya banyak ya kan? Terus kerjanya Tidak sadar. disadari. Sedangkan otot jantung bentuknya seperti otot lurik ya kan, otot rangka, tapi kerjanya seperti otot polos ya. Ayo, pelajaran dasar sekali ya, jangan dilupakan. Jadi yang maksudnya kerjanya tidak disadari itu ya itu tadi motorik yang otonom ya. Jadi dia punya otonomi khusus, dia punya ini sendiri ya. Tidak kita perintahkan ya. Misalnya ngelihat gebetan, iya ini masih zaman nggak nih ngelihat gebetan nih anak-anak S2. Terus deg-degan gitu ya. Deg-degan gitu kita nggak bisa nyuruh ya. Jangan deg-degan dong, ini jantung ya, nggak bisa ya. Seperti juga keluar tadi liur dari saliva itu ya. Itu kan terjadi motoriknya tanpa kita perintahkan gitu ya. Nah, itu aja dulu untuk pendahuluan dari sistem syaraf. Nah, sekarang saya mau tanya. Berarti tadi kan secara struktural ada syaraf spinalis, ya kan? Ada syaraf kranialis. Nah, berarti syaraf spinalis itu membawa divisi apa? Sensorik, motorik? Somatik, otonom? Ayo, yang mana? Nih kan? Nih. Jadi saya mau tanya, ini nih syaraf spinalis yang 31 pasang ini membawa divisi mana? Sensorik, motorik, somatik, atau visceral? Ini kan tadi pembagiannya seperti ini. Ya, gimana Mas Mumtaz? Kalau somatomotor pasti ya, Dok? Somatomotor.
Berarti bawa sensorik yang somatik. Terus apa lagi? Ada lagi nggak Mas Mumtaz? Udah, itu aja. Kalau somatosensorik tadi kan membawa informasi dari kulit, ya kan? Dari fasia, dari sendi. Informasinya, sensoriknya dibawa melewati syaraf spinalis ke sumsum tulang belakang lalu naik ke otak. Nanti otak yang persepsikan, ya kan? Mempersepsikan sensasi yang diterima tersebut. Nah, kemudian ini kan dari otak. Dari otak udah dipersepsikan, terus kemudian diperintahkan, ya. Ada output motoris untuk menangani respon yang tadi sudah disampaikan, ya. Nah, terus kemana? Ada yang bisa menjelaskan gimana perjalanannya selanjutnya dari otak ini? Berarti akan Mbak Dini. Ah ya, siapa? Berarti kalau sudah masuk dari somatosensorik berarti kan dari tempat rangsangannya menuju ke pusat integrasinya misalkan otak, Dok. Berarti kalau setelah itu ya dilanjutkan ke jaras yang descended berarti ke bawah ke efektornya yang misalkan otot misalkan. Hah? Lewat mana? Lewat serabut eferen. Lewat. Iya, serabut eferen yang mana? Nanti lewatnya kemana? Kalau medulla spinalis berarti di, saya lupa Dok, mungkin bagian anterior ya. Saya lupa Dok. Ya, terus keluar syarafnya apa namanya? Serabut eferen, Dok. Ya, eferen yang mana? Berarti di luar dari yang ini, dari syaraf spinalis ini. Tadi kan Masnya bilang syaraf spinalis bawa somatosensorik. Ya. Berarti kalau somatomotorik lewat mana? Sama, Dok. Sama, Dok. Sama. Itu loh maksudnya pertanyaannya. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini kan secara struktural ya, secara divisi fisiologisnya, maka berarti syaraf spinalis ini ya, dia terdiri atas neuron sensorik dan neuron motorik. Bisa dipahami? Ya. Jadi neuron sensoriknya nanti membawa informasi dari bagian perifer sini ya. Kalau dia somatosensorik, maka berarti dari luar sini ya, dari sendi, dari kulit gitu ya. Sedangkan kalau yang viscerosensorik dia bawa dari organ-organ dalam tubuh. Tapi semuanya nanti akan menuju ke ini apa namanya? Korda spinalis ya kan? Kalau dia saraf spinalis. Dia menuju ke korda spinalis, lalu dia akan masuk melalui korda yang posterior. Nah, besok kita lihat ada gambarannya ya. Di bagian yang posterior itu masuk informasi sensorik. Setelah itu nanti dia akan naik ascending ya, naik menuju ke otak gitu ya. Nanti dipersepsikan di sana. Kalau misalnya sensasi dari kulit berarti dia masuknya di area sini ya. Dia di gyrus postcentralis ya. Di sini ada area 1 2 3 yang nanti akan menginterpretasi apakah sensasi ini ya. Oh, ini sentuhan kah? Gitu ya. Oh, ini adalah nyeri. Ataukah tekanan dan lain sebagainya ya. Dipersepsikan di sini, baru kemudian maju ke depan ya. Di gyrus presentralis, sini ada area 4 ya. Dia akan membawa informasi itu turun ya. Nah, kalau misalnya kita merasakan adalah cubitan gitu ya, maka kita tentu responnya sebenarnya menghindari kan gitu ya. Menghindari. Nah, atau kita merasa tekanan yang tidak nyaman di tangan kita. Ya, tentunya kita akan mengangkat tangan misalnya responnya gitu ya. Nah, ini di sini dia akan turun informasinya. Di sini ya, turun keluar lagi dari yang kornu bagian anterior ya. Kornu atau tanduk yang bagian depan. Jadi ingat-ingat, sensorik masuk dari bagian belakang ya, sedangkan motorik keluar dari bagian depan.
masuk lagi ke syaraf spinalis, tapi divisinya udah yang motoris, ya. Kalau dia motorisnya somatik, maka menggerakkan tangan kita. Kalau divisi motoriknya adalah yang otonom, maka mungkin dia mempengaruhi kelenjar-kelenjar di kulit kita misalnya. Bisa dipahami? Ya, jadi ini ada sensoriknya, ada motoriknya. Ya, ada yang membawa informasi dari somatiknya, ada yang membawa informasi dari visceralnya. Begitu juga dengan syaraf kranialis, ya. Syaraf kranialis misalnya yang area di sini, ini sensoriknya dibawa oleh nervus pipi. Nervus berapa? Ada yang ingat? 5 cabang 2 dan 3. Ya kan? 5 cabang 1, 2, dan 3. Ya kan? Sini 5 cabang 2. Nah, nanti dibawa informasi sensoriknya ke otak ya. Nah, terus kemudian dibawa turun gitu. Nah, harap menjadi catatan, besok ya kita bahas ya. Belum besok, Ding, masih beberapa kuliah lagi. Bahwa syaraf kranialis itu tidak semuanya punya fungsi sensorik dan motorik. Ya, ada yang dia hanya membawa fungsi untuk sensorik saja, contohnya nervus 2. Ya, nervus 2, nervus opticus hanya membawa motorik untuk penglihatan, sensorik untuk penglihatan. Tapi yang menggerakkan bola mata itu nervus berapa? Nervus 3 misalnya, okulomotor, ya. Terus nervus 4 dan nervus 6. Nah, jadi itu yang fungsi-fungsi untuk syaraf kranialis ada agak khusus gitu ya. Jadi ada yang cuma punya divisi sensorik, ada yang cuma untuk motorik. Itu beda dengan syaraf spinalis. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu? Udah mumet, baru dikit loh. Silahkan nanti bisa dihafal ya areanya. Misalnya setinggi papila mame itu dipersyarafi oleh syaraf berapa ya. Setinggi umbilikus biasanya penandanya itu. Ya, nanti diantaranya itu berarti menyesuaikan. Ya, oke. Alat genital itu dipersyarafi nervus spinalis berapa. Nah, itu nanti bisa dibaca. Sekali lagi, saya tidak menyampaikan 100% apa yang ada di buku, ya, apa yang harus kalian pelajari, hanya yang ya pemantiknya aja, gitu ya. Jadi kalian harus bisa baca sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Besok sama jam 8 ya. Jangan lupa besok kita mini quiz dulu, jadi jangan terlambat. Jangan terlambat. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Nanti saya masukkan ke Drive, linknya nanti saya kasih Mas Reza ya. Slide kuliahnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, kita tutup dengan berdoa dulu. Tadi nggak berdoa nih. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Monggo kalau ada yang mau dikonfirmasi di luar forum, saya persilahkan ya. Nomornya minta sama Mas Reza aja. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.